الحضرمي الشافعي صاحب سفينة النجاة أن الله والشيخ الحبيب سيد أحمد بن عمر الشاذلي أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نيات صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab yang sangat barokah dan sangat penting di dalam kehidupan keseharian kita, yaitu kitab Safinatun Najah karya Syekh Abdullah bin Salim bin Sumer al-Hadrami asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini kita masuk di dalam ungkapan Kitabus Shalah, kitab tentang salat, kitab terjemah panjenengan halaman 25. Kitab terjemah panjenengan halaman 25. Hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk fasal yang akan kita bahas, ma hiya shalah, apa yang dimaksud dengan ibadah salat itu sebenarnya. Salat itu, kata-kata as-salatu lughatan, menurut arti bahasa, maknanya adalah ad-du'a bi khairin, donga sing apik, berdoa dengan kebaikan, doa yang isinya kebaikan-kebaikan tok, itu secara bahasa maknanya adalah salat. Sedangkan wasyar'an, secara arti istilah syariat, yang dinamakan salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Kumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, umumnya seperti itu. Itulah yang disebut dengan ungkapan salat. Jadi kalau belum takbiratul ihram, berarti belum salat tadi. Jadi kalau belum salam yang pertama, berarti masih salat, karena belum diakhiri. Masuk dalam supaya pengen semerap.
Kalau ada orang mengatakan begini, kita ini biasanya orang yang mazhab Syafi'i kados kula jenengan iki wong salat kok ditambah-tambahi. Seharusnya enggak boleh. Salat ditambah-tambahi mboten ansal. Apa kemudian katanya? Lah itu, ketika sudah berdiri seharusnya kan langsung takbiratul ihram. Dia kan mengucap dulu usolli fardal maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu kan menambah-nambah sholat. Nah, orang yang begini ini ucapannya kurang tepat, salah. Berarti dia kurang piknik. Ya, karena apa? Yang namanya sholat niku kalau lihat definisinya, aqwalun wa af'alun mukhtatamatun muftatahatun bitakbir. Kumpulan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram berarti baru sholat. Kalau belum takbiratul ihram belum sholat. Jadi gak ada bahasa menambah itu gak ada. Nah itu usolli fardhu. Loh kan belum sholat. Sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram. Dan ini belum. Ini si latihan niat. Bahasa fikihnya Syafi'i at-talaffuz bin niyah. Sekelas Imam Nawawi yang ahli hadis, yang ilmunya sudah tidak ada tandingan di zaman itu, dia mengatakan at-talaffudzu binniyat, melafadzkan niat dalam salat itu, melafadzkan niat salat itu hukumnya sunnatun atau mustahabun. Dalam kitab Minhajnya seperti itu. Artinya ya, ketika seseorang ini melaksanakan ibadah salat, dia berdiri, dia mengucap usolli fardal maghribi thalatha rakaatin mustaqbil qiblati dan ma'muman li ta'ala Allahu Akbar. Yang usolli tadi itu belum sholat karena belum takbiratul ihram. Jadi kalau ada yang menambah bahasa menambah-nambahi sholat, belum sholat. Sholat itu diawali dari takbir. Kalau saya gini salah, ya Allahu Akbar usolli fardal maghrib, lah itu salah saya. Karena apa? Usollinya setelah takbiratul ihram. Jadi kalau kemudian apa di dalam pelaksanaan sholat itu, ya ketika mengucapkan usolli memang belum sholat. Kalau belum takbiratul ihram, umpamanya nih gitu, yang takbiratul ihram, kita begini, ya nggak apa-apa ngelatihan, ya gak kaku kafe. Ya mungkin kita melaksanakan salat tarawih yang 20 rakaat, ya jadi yang begini nggak apa-apa. Ya kayaknya ya itu langsung Allah nggak apa-apa gitu, belum sholat kok. Ya hanya masalahnya itu kadang-kadang pada kita juga sih. Usolli itu harusnya melafadzkan itu hanya untuk kita. Kadang-kadang usollinya kebanteran, ganggu yang lain. Itu kedua, kadang-kadang usollinya diulang-ulang. Ya, Usman. Ya. Ya. Jadi itu yang membuat orang wah ini masalah. Kita sendiri hadirin. Ya. Kemudian usollinya kebanteran. Usolli fardal kan itu untuk kita. Dan kita tidak sedang posisi ya memberikan pelajaran sholat kepada orang lain. Jadi usollinya mboten usah dikeraskan untuk kula jenengan mawon. Ya, ini. Jadi kalau kemudian apa? Ada orang mengatakan kita menambah sholat, ya belum sholat itu. Ya nggak apa-apa itu. Kemudian dan sholat itu mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Tepatnya salam yang pertama. Kalau belum salam, ya belum selesai sholatnya itu.
Jadi kalau ada gerakan-gerakan katakanlah 3 kali berturut-turut sebelum salam, batal sholatnya. Kalau nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat. Nah, dalam kitab Yaqutun Nafis ini ditambahkan ghaliban umumnya, ya, ditambahkan dalam catatannya ini wa min ghairil ghalib salatul akhrasi li'adamil aqwali fiha. Memang ada ghaliban pada umumnya. Memang ada salat yang enggak umum. Apa salat yang enggak umum? Salatul akhras, salatnya orang bisu. Padahal yang namanya salat itu kan aqwalun, kumpulan ucapan. Sedangkan bisu kan silent hadirin. Ya, tidak ada suaranya. Apa orang bisu enggak boleh salat? Loh, ya tetap. Selama hayat di kandung badan wajib sholat. Nah terus, ya gak apa-apa. Dia mak komat kamit tok. Ya gak apa-apa, memang bisanya itu. Ya, dan akhros, bisu, itu tidak kemudian menghilangkan hak-haknya sebagai manusia. Dia tetap harus sholat. Karena dia seorang laki-laki, dia boleh menikah. Lah bisu gak ada suara nih. Lah kobil tuh ya apa? Ya lu ada dengan cara mantuk itu sudah cukup. Ya, apa orang bisu nggak boleh kawin? Saken ada ini. Ya, ya. Wong insyaallah lek bisu tambah tuh anakmu silent kok tambah anak kok tambah wake kok ngoten itu. Apa nggak boleh? Hak-hak hidupnya tetap harus ada. Jadi syariat apa itu kemudian melindungi. Sebab orang bisu itu tidak ada suaranya, gerakan tok. Lah suaranya ya sudah di hati karena ya itu tok komat kamit. Lah apakah kemudian begitu itu sah karena itu merupakan bagian daripada apa? Kekurangannya dia. Kemudian lagi wassalatul janazati wal maridi allati yajri arkanus salati ala qalbi. Ya. Wa salatul janazah. Salat jenazah itu sih salat tadi dia. Loh, kan enggak ada ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, apa salat? Loh iya. Kan masih ada yang namanya aqwalunya, ucapannya apa? Takbiratul ihram. Kemudian Fatihah, sholawat, dongakno mayit. Loh itu kan berarti ada ucapan. Tetapi kan nggak ada af'alun perbuatan. Lu ngadeg niku sak suwene ngono, ya iku perbuatan hadirin. Jenengan tingali ten bahasa Arab niku qoma yaqumu qiyaman. Niku fi'il hadirin. Ngadeg niku fi'il perbuatan. Sama dengan jalasa yajlisu, julusan duduk. Niku fi'il. Ya, kurang mantap jenengan tingali ten Madharid Ustaz Basori jilid 1. Ya, itu. Jadi niki termasuk fi'il perbuatan. Masih nguadeg tok ngoten nggih perbuatan. Berarti sholat jenazah itu perbuatannya ada, ngadeg berdiri. Ucapannya ada, Fatihah, salawat, ndongakno mayit. Salam ada. Berarti kalau begitu sholat jenazah itu sholat tadi. Karena dia sholat, berlakulah hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syaratnya sholat. Menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh punya hadas kecil maupun hadas besar. Masih sholat jenazah harus wudhu hadirin. Sebab satu dua ulama dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Imam Ibnu Rus menceritakan bukan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain itu menganggap sholat jenazah donga biasa. Wong ngadeg donga. Karena namanya doa nggak harus punya wudhu. Masih gak punya wudhu gak apa-apa wis. Itu versi sebagian kecil ulama. Tapi ditangkis oleh oleh pendapat dalam mazhab Syafi'i, masih sholat jenazah itu ya sik ngadeg. Nah, karena ini masih ada ngadegnya, ada ucapannya, berarti ini sholat jenazah ya sholat.
Karena diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada itu. Kemudian lagi salatnya orang yang sakit alladzi yajri arkanu shalah ala qalbi. Salatnya orang yang sakit yang dia sudah tidak bisa menggerakkan badannya, mungkin karena sudah koma, mohon maaf. Na'udzubillah min dzalik, Allah yahfadzna wal muslimin. Muga-muga kula jenengan sehat walafiat. Ya, jangan sampai sakit lah yang demikian ini. Cek ibadah sakit istiqomah. Nah, niki cerita mawon. Ya, kalau ada orang yang sholatnya orang yang sakit itu, apakah yang demikian ini orangnya hanya tidur saja, tangan ya wis gak digerakkan, kaki ada, dia hanya membujur saja. Apakah kemudian tidak dikatakan sholat? Tuh, si sholat tadi. Sebab ya sekalipun tidak dikatakan sholat yang min ghairil ghalib, tidak lumrah, tapi sholatnya orang yang sakit menjalankan rukun-rukun sholat hanya di dalam hatinya, karena memang bisanya itu, ya masih dikatakan sholat. Sekalipun itu gak lumrah, tapi sholat itu. Dan itu keharusan bagi orang yang ya dia masih dikatakan hidup. Ya. Wal marbuti ala khasyabatin li'adamil af'ali fiha. Kata dalam kitab Yaqutun Nafis ini, contohnya lagi masih dikatakan sholat, orang sholatul marbut, orang yang terikat hadirin. Ya, orang yang terikat. Ya, katakanlah dia diculik umpamanya. Ya, dia diculik kemudian ya keluarganya ditelepon untuk kemudian menebus. Tak balik no bapakmu iki, ya. Kalau kemudian ada uang 1 M, waduh 1 M wis gak usah wis PN. Bapak wis lho, gak usah tak delok wis. Golek 1 M gak gampang nih. Nah, jadi kemudian dia terikat. Apakah orang yang marbut terikat gini enggak sholat loh? Kalau datang waktunya sholat hadirin. Ya, lah sholatnya nanti namanya lihormatil wakti. Tapi sholat hadirin. Ya, karena dia diikat gini, ya sholatnya gini. Ya, Allahu Akbar. Berarti kan ada takbiratul ihram. Ya, ruku Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ya gini bisanya. Nanti ketika sudah selamat dari situasi kondisi gitu, kembali normal, diulang sholatnya itu. Tapi kondisi gitu dia harus sholat. Orang yang kemudian jatuh, masuk laut, dia hanya menggunakan pelampung atau pecahan kapal. Dalam kondisi dia berpegangan, datang waktunya sholat sebisanya. Tapi gak usah sujud, enggak khawatir gak balik. Ya, tetap sholat hadirin ini. Nah, jadi walhasil hadirin, situasi kondisi apapun, jangan sampai tinggalkan sholat. Sekalipun kondisi kita bagaimanapun juga, sak mampu nih sholat niku. Jangan sampai tinggalkan sholat. Selama kita masih sholat, berarti ada silah bainal abdi wa rabbi. Ada hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau orang sudah tarkus sholat, meninggalkan sholat, sudah kita pelajari, tarikus sholat itu, ya orang yang demikian ini dikatakan apa? Hayawan ghairu muhtaram. Hewan yang tidak ada mulianya, tidak dimuliakan. Di hadapan Allah aja tidak ada nilainya. Gitu. Sampai begitu hadirin. Nah, intinya pada situasi kondisi yang bagaimanapun juga, sholat jangan sampai ditinggalkan. Nah, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Sekalipun kitab Safinatun Najah niki singkat, maten, penting, ikhtisar, ringkasan. Tapi kitab ini penting. Setelah masuk di dalam kitab sholat, kita mengetahui tentang definisi sholat, yang dibahas dulu tentang udzur sholat. Sebab inna sholata lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat hadirin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Abot loh sholat itu hadirin. Jadi kalau panjenengan bisa sholat 5 waktu, jamaah mboten nate ninggal, luar biasa. Ya. Jadi itu harus panjenengan syukuri hadirin. Ya, saged istiqomah, Masya Allah. Harus disyukuri yang demikian itu. Sebab tidak setiap orang bisa sholat, bisa istiqomah jamaah, berarti sholatnya di awal waktu, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk itu. Itu nikmatun kubro, nikmat yang besar. Andai kata harus ditukar dengan harta melimpah, sebenarnya mboten saged tadi. Sebab ganjarannya sholat di awal waktu niku, ganjarannya itu besar dan disimpan di sisi Allah kelak. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu panjenengan ketika bisa jamaah, bisa sholat di awal waktu, alhamdulillah, alladzi tatimmu bihis sholihat. Segala puji bagi Allah, ya, yang hanya dengan karunia Allah sempurna segala amal-amal soleh kita. Bukan sekedar sholat, tapi sholat di awal waktu. Bukan sekedar awal waktu, tapi dengan berjamaah. Ya, karena singa mami Pak Mudin malih, luar biasa nih hadirin. Ya, nih nggak setiap musola bisa begini ini hadirin. Ya, semua. Ini niki umpamane game-gamean level-level ndukur hadirin. Ya niki. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian udzur salat itu apa? Namanya manusia, hadirin. Manusiawi. Ya, namanya juga manusia. Man nasia. Man wong nasia yang lupa. Manusia itu memang tempatnya lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Ya kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa, khilaf, ya dimaafkan. Jadi kalau suami-suami kadang-kadang salah, ya dimaafkan ibu-ibu harusnya. Kemudian jangan ojo mulai turu musala seakan Bu. Jangan Bu. Jangan ini. Jangan yang demikian ini. Yes. Wis aja mulai-mulai turu musala aja. Lek kon bendina nggawa dhuwit 100 tak kemuli nang omah. Kon. Lek kon gak nggawa blas wis turu musala kono. Waduh, alamat iki. Ya. Mboten. Ya, jenenge itu yang jalan niku ketika mencari nafkah bisa yazidu wa yanqus. Bisa naik, bisa turun. Fluktuasi lah. Sama dengan fluktuasi dolar Amerika niku naik turun. Ya, biasa niku. Nggih, ya. Tapi yakinlah, rezeki itu tidak akan lari kemana. Mboten mungkin yang namanya rezeki itu salah alamat. Lek Shopee saged salah alamat. Tapi kalau yang namanya rezeki malaikat gak mungkin. Dan kalau sudah yang nama rezeki terbagi, itu kadang-kadang gak masuk akal hadirin. Beberapa tahun yang lalu sekarang sudah gak terlalu ada. 10-an tahun, 20 tahun yang lalu. Embong Arab niku sedanten kanan kiri, sedanten itu mebel sedanten. Kanan kiri niku berapa puluh mebel itu. Bendino payu, ono sing prautuan, ono sing pikebukaan. Mosok wong bendino butuh mebel. Berarti itu bisa jadi ada malaikat yang datang menyerupa manusia yang bawa rezekinya orang itu. Ya, bisa jadi.
Mosok sing parkir kabeh niku menungso. Ya bisa jadi ana sing malaikat ya, kok rupane rada sepi malaikate teko rada akeh ngoten tadi. Ya. Ya wujudnya macam-macam. Ya wujudnya macam-macam. Ya ini. Jadi bisa jadi yang seperti itu. Rizki niku tidak akan salah alamat, tidak akan terkurangi. Ya itu. Kalau sudah kenapa? Rizki kita ini sudah tuntas selesai sebelum kita lahir. Hadis Arba'in Nawawi Abdullah bin Mas'ud. Ya, bikat rizkihi, ketika ditiupkan rohnya, sudah ditulis rizkinya. Jadi kalau kita ndonga ya Allah, kemudian ini, wah dikeamik Gusti Allah. Jenengan bisi, bukan hebatnya doa kita. Hakikatnya memang sudah waktunya diberi. Supaya kita ini tidak angkuh. Lah iya, ndonga pisan aku tembus langit. Iku wis biyen sudah ditentukan saat durunge lahir gitu loh. Lah apa donga? Donga ingat ad-du'a'u mukhul ibadah. Donga iku gak tambahan ganjarane sampean. Saman malah gak donga tambah salah. Wong dawuh Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Donga nang aku, saya akan mengabulkan. Artinya itu tambahan doa, hadirin. Tambahan doa itu tambahan ganjaran. Lek bolak-balik donga, ya malahan kemudian di dalam ungkapan tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, itu ada cerita. Beliau menukil dalam kitabnya Mafatil Ghaib Syekh Fakhr Razi. Ya, kalau ada di dalam itu ada ungkapan dialognya Allah dengan malaikat. Ada hamba yang berdoa kepada Allah. Tungone enak, ngontongo. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan engkau beri dulu hambaku yang satu ini, sebab aku sedang menikmati lantunan-lantunan doa yang sedang dia bacakan. Aku senang dengan dongon ini. Ojo sik malaikat, tak rungokno sik. Senang aku tuh. Jadi kalau hari ini kita berdoa kepada Allah kok belum kelar, kok belum kemudian dikabulkan, mungkin Allah sedang senang mendengar doa kita. Jangan berhenti, karena doa itu ibadah. Ya, tapi di sisi lain, Allah kemudian mengatakan, ada orang sekali dongo, kata Allah, malaikat dangke ono, sumpah kau untuk dongo niku. Iki bahasa kita loh, Din. Enggak saya. Ya, dongo sana, dangke ono wis. Ya sekali kakek udah. Wis aku cek gak dongo meneh wis ya. Dangke ono. Jadi padahal perasaan kita, sekali dongo tembus saya ini. Padahal dangke ono. Ya. Jadi kalau hari ini kemudian doa kita, kalau kok njaluk dan Gusti Allah belum dikabulkan. Bukan belum dikabulkan. Allah senang mendengar doa jenengan. Allah senang dengan tahajud panjenengan. Allah senang dengan bangunnya Anda sepertiga malam yang terakhir. Minta kepada Allah. Allah senang dengan bacaan Quran jenengan kemudian minta kepada Allah. Bisa jadi itu husnudzonlah kepada Allah. Nah, gitu hadirin. Ya, oleh karena itu kembali kepada masalah niki, manusia itu adalah seperti itu. Maka di dalam ibadah sholat yang dibahas udzur dulu. Ya. A'dzarus sholati ithnani. Faslun, satu fasal. A'dzarus sholati, udzur sholat itu ithnani, ada dua. Apa yang dimaksud dengan udzur itu? Annal a'dzara allati la ya'thamu man akhara sholata an waktiha. Yang dimaksud dengan udzur itu sesuatu yang menyebabkan orang itu tidak dosa. Saya ulangi. Udzur itu adalah sesuatu ya yang menyebabkan orang itu tidak dosa ketika mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat duhur kok di waktu asar. Dan ini kan bukan waktunya. Kalau tidak ada udzur, berarti dia meninggalkan waktu yang asli. Dosa. Sholat asar kok dilakukan di waktu maghrib. Dosa. Tapi karena itu udzur, tidak dosa bagi yang melakukan sholat
ya yang kemudian mengakhirkan dari waktunya karena ada uzur ini. Nah, uzurnya ada berapa? Ithnani, ada 2. Yang pertama adalah an-naumu, adalah tidur. Nah, tidur ini adalah merupakan uzurnya sholat. Orang kalau sudah tidur hadirin, ya dia sudah nggak mampu berbuat apa-apa. Maka dikatakan uzur. Ya, sehingga kalau dia kemudian orang yang berakal dengan tidur, akalnya tertutup hadirin. Untuk sementara. Di dalam bahasan kita Risalatul Mu'awanah, orang yang tidur itu hakikatnya begitu blek ketiduran begini, ya, rohnya keluar hadirin. Rohnya itu keluar, hanya saja kakinya masih mancik, kemudian mancep di ubun-ubunnya. Sedangkan rohnya ini sudah keluar. Sehingga dia menjadi orang yang lemes, tidak ada gerakan karena ya tidur itu. Jadi hakikatnya tidur itu mati sementara. Hadis loh yang ngomong hadirin. Begitu bangun tidur doanya apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah itu mematikan kita. Berarti turun itu mati. Makanya ibu-ibu juga nggak boleh ngantuk atau ketiduran waktu ngaji. Mati ibu, mati itu. Hati-hati nih sing keturun. Ya itu hakikatnya mati loh hadirin. Wong mati kok teko ngaji. Ya, nah itu. Tapi lek jawabane ya gak apa-apa. Kan ketang-ketang mati waktu ngaji ya boleh ngono. Nah niki. Nah oleh karena itu tidur itu hakikatnya mati sementara. Karena doanya Nabi begitu. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita bisa bangun lagi. Setelah Allah mematikan kita. Nah, berarti tidur itu mati sementara. Nah, karena sudah kemudian roh itu keluar, akal tidak jalan. Maka ini dikatakan uzur sholat. Ya, sehingga dikatakan an yanama syakhsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Yang dikatakan uzur itu seseorang yang tidur sebelum manjing waktunya sholat secara mutlak. Ya, Mantonisa jam 10, jam 11 kita tidur, kan memang belum waktunya subuh hadirin. Kita tidur wajar. Tidur karena kelelahan, gano sing buka, kuwabe, dulure kuwabe, gano sing nomah, toron kabeh. Ya, pulang sudah semuanya. Dia jaga rumah sendiri di situ. Akhirnya kemudian bangun-bangun jam 6 hadirin. Atau setengah 7. Ya Allah karena sing buka iki. Dia ketiduran memang. Ya sudah hadirin. Itu uzur. Dan itu dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah mengalami itu dari setelah peperangan. Loh kok Nabi mengalami ngoten? Ya cek tahu, Nabi itu manusia hadirin. Nabi itu basyarun walaisa kal basyar. Tapi bukan manusia kados kula jenengan. Lek watu niku batu permata, intan niku Kanjeng Nabi. Awake dhewe atuh gragal watu akik ini awake dhewe. Ya. Jadi sama-sama manusianya, tampilannya, tapi kemudian hakikatnya beda. Tapi karena basyariahnya Kanjeng Nabi ada, Kanjeng Nabi nggih telat nganati. Hadis Sahih Muslim. Yang ditugaskan untuk kemudian membangunkan sebelum subuh itu sahabat Bilal. Sahabat Bilal keturun dengan berdiri, bersandar di unta. Karena kekesalan. Sing buka Kanjeng Nabi, waget. Niku sudah matahari sudah muncul itu. Akhirnya gitu tetap dikengken adan.
dikengken qobliyah subuh, kemudian qomat, jamaah subuh dengan seluruh pasukannya. Loh, Nabi kok telat? Supaya tahu jadi syariat kita, gini loh caranya. Nabi juga mengalami supaya jadi syariat bagi kita, kalau kita telat, apa yang harus kita lakukan? Ya kayak Kanjeng Nabi ngeten iki. Ya, ini. Makanya kemudian kalau orang kemudian tidur jam 10, jam 11, ya memang belum waktunya subuh. Ya enggak apa-apa. Akhirnya telat karena enggak ada yang membangunkan. Ya, ya sudah. Ya. Kemudian begitu dia bangun, waduh, wah ini sudah segera ambil air wudhu. Kalau kemudian mau adzan sendiri di rumah itu boleh. Kemudian qobliyah subuh, kemudian subuhan, ya dan sebagainya lah. Itu ngingoten sak mampu. Sekalipun sudah tinggi mboten napa-napa. Itu namanya uzur yang kemudian menyebabkan orang tidak dosa. Atau di sini dikatakan dalam ungkapan syarahnya, au ba'dahu wa huwa yadhunnu annahu yastauqidu qabla an yadhiqal waqtu anha. Thumma la yastauqidu illa ba'da dhayqih. Atau setelah manjing waktunya sholat, dia tidur. Krungu adzan, katakanlah krungu adzan zuhur, dia tidur dulu karena kelelahan. Tapi dia menyangka nanti dia bisa bangun 1 jam kemudian. 1,5 jam kemudian bisa bangun. Ya, apalagi kemudian dia sudah pesan kepada keluarganya, ya istrinya, tolong saya dibangunkan, setengah loro yo. Kelelahan, gak sholat gak kuat aku. Ya wis turu sik wis. Ya. Akhirnya kemudian sing dipeseni lali hadirin. Sebab sing dipeseni biyoto. Ya. Wali teko-teko mari asar. Waduh, bojoku keturun malali buka. Nah, bagaimana yang demikian? Berarti ya fa innahu la ya'thamu bihadza ta'khir. Maka kemudian begini ini tidak dosa. Ya, dengan diakhirkan ini wala tajibu alaihi fauriyatul qada, dan tidak ada keharusan untuk cepat-cepat mengqadai salatnya. Ya karena memang uzur hadirin. Itu. Berbeda bi khilafi ma idza nama fil waqti wa huwa yadhunnu anna nauma yastaghriqul waqta. Fa innahu ya'thamu bin naumi awalan. Berbeda kalau apabila dia tidur di waktu sholat. Sudah tahu itu sudah waktunya dhuhr 12:30, dia tidur aja. Dan kemudian dia sudah tahu kalau tidur itu biasanya dia ini sudah menyita waktu, nentekna waktu. Dibuka ini cek wangel. Jadi buka ini kadang-kadang wangel. Rungu bome gak tangi ya niki. Cek wangel ini. Loh, eten iki kalau sudah kemudian dibuka angel, tapi tetap ngotot turu, nah itu ya samu hadirin. Dosa, tidurnya itu dihukumi dosa. Sebab apa? Dengan cara itu pasti dia mengakhirkan sholat, bisa jadi keluar waktunya sholat. Karena tidurnya itu. Maka yang begini gak boleh. Hukumnya dosa. Tapi belum waktunya sholat tidur, ya gak apa-apa. Kemudian bangun sudah habis waktunya sholat, ya karena memang nggak dengar apa-apa, ya ma'fu, uzur itu namanya. Yang kedua, ya dia ini sudah yakin, sudah datang waktunya sholat, tapi tetap tidur, sebenarnya ini sudah makruh ini. Tapi karena kondisi yang kelelahan, dia pesan kepada keluarganya. Ternyata jing peseni gak sampai hadirin. Gak buka dia sampai habisnya waktu. Ngeten iki nggih mboten dosa. Karena uzur hadirin. Di luar ini itu dosa hadirin. Ya. Oleh karena itu di dalam syarahnya ini dikatakan wa yusannu iqadu man nama qabla al-waqti liyudrika sholata fi waqtiha. Disunahkan
membangunkan orang yang tidur sebelum datangnya waktu sholat, supaya dia mendapati sholat pada waktunya. Jadi jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak yang buka yugo putu, ya, suami membuka istri, istri membangunkan suami, ya, sebelum waktu sholat, itu bagian daripada ibadah. Karena di sini dikatakan yusanu, disunahkan. Karena apa? Jenengan sedang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai orang ini tidak sholat, jenengan bangunkan. Ya, ini hukumnya sunnah. Amma man nama ba'da wujubi shalah fayajibu iqadu. Kalau sudah kemudian tidurnya setelah wajibnya sholat baru tidur, wajib bagi dia untuk membangunkannya. Sudah datang waktunya sholat kok durung tangi, itu wajib dibangunkan. Ya, membangunkan itu wajib. Sebab kalau dilanjutkan, bisa-bisa dia nggak mendapatkan waktu sholat. Maka membangunkan orang tidur setelah datangnya waktu sholat, niku hukumi wajib. Kalau wajib nggih pasti pahala, Din. Jadi jenengan sing biasa buka ngene ganjarane gede niku. Kemudian yang kedua, Din. Yang kedua adalah wanisyanu, lupa. Lali, bukan ngelali loh, Din. Lali, ya lupa. Ya, ini namanya orang lupa, ya. Ya, lupa itu ya di sini dikatakan seperti sudah masuk waktunya sholat, kemudian dia berazam mau melakukan, dia kepingin melakukan sholat, kemudian kelalen hadirin. Sebab terkena kesibukan, contohnya mutola'ah kitab. Sudah tahu azan, ya sik kurang didik tak mutola'ah, di mutola'ah. Lupa karena nikmatnya dapat kitab ini, kemudian lupa waktu sholat, akhirnya kemudian kelalen. Atau son'atin wa nahwihima, atau dia punya pekerjaan contohnya jahit. Ya, tak selesai tinggal satu ini. Diselesaikan satu, setelah menyelesaikan satu itu lupa, dikira sudah sholat. Akhirnya benano ini datang waktu asar. Astagfirullahaladzim, turun sholat duhur. Nah, ngeten iki lupa, kelalen ini. Dosa Ustaz, boten. Sebab dasarnya memang tadi sudah kepin sholat, tapi karepnya disibukkan dengan ini, akhirnya kelupaan, nyekel yang lain, nyandak sing liya, akhirnya datang waktu sholat berikutnya, habis. Begini ini dimakfu hadirin. Ya. Tetapi bahasa fikih, kalau nyandak sesuatu yang bukan, yang dicanda itu pekerjaannya. Ya pekerjaan halal hadirin. Tetapi kalau melakukan suatu yang makruh atau yang haram, lali sholat, lah itu hukumnya dosa. Ya, karena asiknya mulai beginiku sekak, ya, sewenangi sekak kemudian sekak sampai jam 3 jam 4 sampai subuhan teko itu terus gitu. Lho napa wonten Den. Ten jagalan ana omahe bareng kuwape sekak lho. Kadang-kadang lali. Teko niku baru kemudian eling kalau sekake wis anu iku ditekani anake. Pak sangu. Loh, isu anak. Oh, isu Pak. Loh samane iki mambeng iki. Mangane gak muli iki. Sangune lho guys, berangkat teng tarogi lho. Lah itu baru ya Allah. Iya ya Ustaz. Wis sawat. Lho ngoten niku lek sebab ngeten dosa iki. Lho sekak itu hukum awalnya mubah. Bisa jadi makruh kalau tidak ada yang lain. Kecuali bahasanya mengolah apa itu, katakanlah mengasah otak. Tapi kalau lali kewajiban, lali blonjone bojo, lali kerja, ngoten malah hukumnya haram. Apalagi dasarnya diawali dari yang haram, judi umpamanya. Kemudian lupa, tambah dosa nemenan. Niki menjadi catatan kita. Ya, niki. Jadi berarti gak boleh sekak, jenengan sekak mboten napa-napa.
tetapi juga harus tahu waktunya. Ya, jenengan buka HP nggih mboten napa-napa. Tetapi jangan habis untuk kemudian hanya buka kemudian gitu dan lupa kewajiban-kewajiban yang lain. Niki sebab di akhir zaman kadang-kadang ngoten. Kadang-kadang orang-orang niku meniru ya ada orang yang berhasil ditiru maikune tapi kemampuan mengasah otaknya tidak ditiru. Akhirnya dia pancet di situ aja. Contoh. Ten kantor NU niku zaman singen. Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Muzadi niku turune nggih ten kantor NU. Suwenengane sekak niku seneng. Tapi lek sekak Pak Hasyim kan gawe mengasah otak nih. Ya, akhirnya kan kemudian sekak itu kemudian hanya selingan, ya. Dari situ kemudian dia kan naik. Nah, ya, jadi sekak itu hanya untuk kemudian batu loncatan. Ya nek kanca-kanca sing sekak iku mulai zaman biyen, mulai enom sampai tuwek ya mek sekak ngono tok. Ya gak munggah kaya Pak Hasyim Mujadi. Kowe pancet kayak pengurus NU ya mek ngono tok. Ya berarti dia gak bisa meniru yang ya hal-hal yang seperti itu. Jadi gak boleh berhenti di situ. Sampai akhirnya mati ya nyekel sekak. Ya, Pak Hasyim kan pun mriko di atas sudah. Nah, ini menjadi catatan kita. Saya kira cukup. Insya Allah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita buka pertanyaan yang mau bertanya. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang pertama, bolehkah yang namanya sholat qobliyah dilakukan sebelum adzan? Kalau kemudian adzan yang pengen maksud adalah penanda pertama waktu sholat masuk, qobliyah dilakukan di situ tidak boleh. Belum qobliyah namanya. Katakanlah adzannya setengah 12 siang, duhur. Anda sholat qobliyahnya karena masuk masjid, qobliyahnya jam 11.20. Belum masuk waktu duhur, boten sah. Tetapi kalau Anda begini, masuk musola ini, sana-sana dengan adzan, karena Anda bukan muadzin rawatib yang ditugaskan, Anda menunggu. Ono kabeh adzan. Ngenteni sing muadzin kok suwe. Dia qobliyah sendiri karena sudah masuk waktu. Boten napa-napa. Tetapi kalau itu penanda waktunya adalah adzan ini yang pertama, sebelum ini Anda sholat qobliyah, boten sah. Karena belum waktunya masuk. Qobliyah duhur itu sudah harus masuk duhur. Itu. Kalau hanya soal belum adzan, ya berarti yang sana adzan sudah dengar banyak adzan, berarti kan manjing waktunya sudah. Maka Anda qobliyah sendiri boleh. Gitu. Kemudian yang kedua, doanya salat hormat waktu sama dengan salat kita. Ya, katakan kita ini ya di bis gak bisa kemana-mana, sudah di pesawat dan sebagainya. Salatnya hormat waktu dengan duduk. Allahu Akbar. Ya niatnya maghrib ya dalam hati ya maghrib gitu. Kemudian doanya Allahu Akbar kabiro dan sebagainya. Istiftah, doa iftitah, kemudian Fatihah, surat, rukuknya sebisanya. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Biasa, sami dengan kita sama. Sama intinya, hanya saja gerakannya yang tidak bisa sempurna. Sebab dia pada kondisi yang nggak bisa bergerak. Ya, tapi yang dibaca sama. Penanya kedua, nggih, Haji Ismail.
Ya. Kalau kemudian di sana-sana sudah dengar azan, kita masuk kalau belum azan, dinteni muadzine ya masih belum, didelok muadzine gak wudu tok adus gede. Ya berarti kan suwe iki. Cek dinteni sih. Akhirnya kalau gitu sudah tak qobliyah dulu ya. Setelah qobliyah selesai, muadzinnya langsung azan. Setelah azan muadzin apa ada qobliyah lagi? Mboten. Karena jenengan sudah qobliyah, masuk waktu sholat sudah qobliyah. Sudah, ditunggu aja. Kecuali kalau duhur qobliyahnya kan 4. 2 sudah, tambah 2 nggak apa-apa. Asar qobliyahnya juga 4. 2 sudah, kok azan. 2 lagi nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau sudah qobliyah, yang sudah 4 semuanya, ya sudah dinanti aja. Sambil wiritan menanti. Penanya ketiga yang ini tadi yang ya, Mas Safi itu. Nanti yang lain nyusul. Monggo. Pokoknya masih belum 15 hari. Dari pertama tadi dihitung kok 24 jam akhirnya. Itu haid. Yang sisanya yang nggak keluar itu namanya masa nakok. Suci sementara tapi hukumnya haid. Dalam mazhab Syafi'i. Oke, tetes masih haid. Dihitung, kalau bagi mubtadi'ah, haid yang pertama kok memang sampai hari ke-10, nggak ada, kemudian ada dihitung 24 jam, hitungannya, ya haid itu. Semuanya haid. Waktu suci itu, ya dikira suci saat sholat, sudah nggak apa-apa, sholatnya ma'fu. Tapi nggak dihitung dosa itu. Karena apa? Dia ihtiyat kehati-hatian. Sambut? Ada, iya mas. Boleh. Namanya sholat itu sholat 3 in 1. Ya. Jadi di dalam fikih itu untuk niat ada namanya niat musyarakah. Niat yang boleh digabung, Mas. Ada yang boleh di dalam kaidah fikih itu dipilah, ditafsir, diperinci. Untuk yang niat gini boleh, Mas. Boleh. 2 rakaat tapi niatnya banyak. Kalau memang cocok boleh. Contohnya masuk masjid, ya. Dia niat kemudian tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ditambah hajat, ditambah istikharah, boleh. Ya, ditambah lagi apa 5 boleh. 4 in 1, ya, boleh yang demi asal cocok boleh. Hanya saja kalau qobliyah itu sebagian ulama mengatakan kalau bisa berdiri sendiri. Kalau qobliyah ba'diyah tidak dicampur dengan yang lain. Karena keagungan sholat ini. Ya, ini. Tapi kalau sholat di kewau, boleh. Gitu. Atau, tetapi kalau menjenengan, kalau gabung mandi, ya, mboten napa-napa. Gak apa-apa, Mas. Sebentar. Ada lagi kemudian niat itu kemudian ada yang kemudian yang itu sunnah semua digabung bisa. Ada lagi yang sunnah dengan wajib digabung nggak bisa. Sama datang di masjid loh ya.
datang di masjid sudah qomat, boten sempat tahiyatul masjid. Maka jamaah maghrib jenengan diniati sholat maghrib sekaligus sholat tahiyatul masjid, boleh. Dapat semua yang demikian itu. Tetapi ada niatan yang kemudian wajib digabung dengan wajib, akhirnya mboten sah. Ya, contohnya dia kemudian beritahu kepada ya seseorang, Mas, aku tak diutang nang sampeyan. Iya 1 juta. Iki zakat malku sekaligus jar utangku nang sampean. Wis pengen. Enggak sah, Mas. Sebab nyaur utang itu wajib, zakat mal bagi dia kalau punya harta itu harus dipisah. Ya. Ya, seperti itu. Sampun, monggo napa malih Mas Sen. Sedap nih kita. Ya. Membaca doa iftitah di dalam salat sunnah apakah dianjurkan? Nggih tetap dianjurkan. Koe wong-wong gak ya koe wong-wong iku aja ditiru wong-wong. Ya. Jadi seharusnya orang itu yang baca salat sunnah baca doa iftitah. Waduh lek baca doa iftitah ngimami tarawih saat insyaallah buyar wong-wong gak ono sing ngene. Lah, tapi doa iftitah itu sekalipun salat sunnah idealnya dibaca, Mas. Sekalipun toh panjenengan tidak membaca, itu bukan berarti tidak sunnah. Loh sholatnya kan tetap sunnah ya. Sekalipun sholat sunnah, doa iftitahnya juga dibaca. Sholat id, idul fitri, idul adha, itu sholatnya sunnah. Tapi tetap sunnah membaca doa iftitah. Dan ini jarang dilakukan orang. Kadang-kadang imam juga tidak melakukan. Begitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah pokoknya ndang ping 7 wis. Ya. Padahal ada doa iftitahnya. Harusnya dibaca itu. Ya, tetap Mas dibaca. Kalau toh kemudian ada orang yang tidak membaca, bukan tidak sunnah, sunnah tetap. Itu. Sedangkan doa iftitah itu macam-macam Mas. Ada kalau dalam kitab hadis Bulughul Maram, doa yang kita baca, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, titik. Itu sudah satu doa iftitah. Sedangkan kita wajah tu wajahiyah, itu juga doa iftitah yang lain. Sebab doa iftitah itu riwayatnya 18 macam hadis. Kita ini menggabung. Yang gabungan kedua pun tidak sampai tuntas. Karena dalam musnad Imam Syafi'i sampainya wa ana minal muslimin. Disesuaikan dengan Al-Quran. Nah, padahal ini Sahih Muslim panjang lagi. Di musnadnya Imam Syafi'i sampai wa ana minal muslimin ini. Nah, ini. Jadi doa iftitah kita sebenarnya 2. Digabung 2. Jadi jenengan buatan waduh iki ketahuan. Doa sunnah, katakanlah sunnah. Saya ambil yang pertama tok. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampun, itu doa iftitah. Nah, ngoten Mas. Ya, itu pun sudah dianggap Anda sudah baca doa iftitah. Ya. Tadi yang nggih, monggo. Salat Jumat. Ya. Ketika seseorang melaksanakan salat Jumat, ya, kewajiban salat Jumat itu bagi seseorang itu adalah 1 rakaat. Artinya gini, kalau dia itu orang yang masbuk, Jumatan kemudian masbuk, ya Jumatan masbuk kan sebenarnya kan jarang terjadi.
Ya, zaman biyen jarang terjadi. Saat ini ya, ya, ya. Jadi dia itu masbuk, dapatnya begitu masuk takbiratul ihram oleh cuma sak rakaat, Mas. Karena cuma dapat 1 rakaat, imam salam karena dia masbuk, ya nambah 1 rakaat. Kalau kemudian dia ini telatnya sampai 2 rakaat, datang itu sudah imam sudah iktidal rakaat kedua. Berarti kan tidak mendapatkan 1 rakaat pun. Tapi dia harus ikut sholat Jumat, gak boleh diam. Allahu Akbar ikut sampai kemudian ikuti gerakan imam. Imam salam dia berdiri, tapi ya sholatnya sholat duhur. Loh diniati lagi, mboten usah pun. Karena posisinya Anda tadi sudah Jumat. Sudah niat sholat Jumat, tapi rokaatnya pakai rokaat duhur. Loh kok bisa gitu, Ustaz? Iya, sebab pengen tidak dapat 1 rakaat pun jua. Berarti jenengan tidak dikatakan Jumatan. Lah kalau tidak Jumatan berarti duhuran. Loh, tapi kan saya niatnya Jumat. Ya tapi kan nggak dapat 1 rakaat. Loh kalau gitu ya saya tadi nggak usah masuk sholat tak ini sampai mari mau duhuran. Dosa. Wong ono Jumat kok gak melu Jumatan. Jadi masuk Jumat, setelah itu kemudian duhuran. Loh gak Jumat, loh. Sama 2 rakaat. 2 rakaat itu kalau Jumatan dengan jamaah banyak. Sama sholat dewian kok Jumatan. Lek duhuran dewian ada. Nah itu. Dari sini diketahui wajibnya Jumat itu memang 1 rakaat. Seandainya hadirin. Seandainya ada sesuatu yang sangat darurat. Ya, emergensi sangat darurat. Anda kemudian ingat sesuatu yang harus darurat lah katakanlah. Cumannya kemudian Anda sudah dapat 1 rakaat bersama imam. Kemudian pada rakaat yang kedua Anda mufarokoh, pisah. Kemudian Anda selesaikan sendiri Jumat itu boleh. Tapi ojo ditiru, ya jangan dilakukan ini. Kalau enggak emergensi betul, ya. Oh jadi wajibnya ya, masih saiki teko mari komat ya, belah ini. Fadilahnya hilang kabeh nanti sudah. Ini kondisi emergensi tadi kalau kemudian akhirnya dia mufarokoh, sholat Jumatnya dia sendiri. Tinggal 1 rakaat dia selesaikan, nah kemudian salam dia langsung pergi dulu umpamanya. Karena ada sesuatu yang sangat penting. Kalau itu terjadi, mboten napa-napa. Tetap dikatakan Jumat, ya. Ya, fadilah. Sojo ngomong fadilah wis, pokoknya sapi. Ya, ya. Tetapi kalau dia kemudian ya tidak seperti itu, ya tidak boleh. Gitu. Bahasanya mufarokoh niku pertama awalnya dihukumi mufarokoh itu sendiri niatnya mufarokoh sudah makruh. Kecuali sesuatu yang sangat-sangat emergency. Ya mungkin kaitannya dengan nyawa seseorang dan sebagainya. Jenengan akhirnya cepatkan sini, yaitu itu dimaklumi. Kalau enggak jangan hadirin, eman hadirin. Fadilah Jumat itu detik per detik itu fadilahnya sangat besar. Cukup? Oke. Iya. Pertanyaannya apa sih? Ya lebih baik mana antara? Oh ya. Ten kitab Muqaddimah Hadramiyah itu ngeten. Ya juzu, bahasanya boleh. Mau kosor, mau itsmam, mau sempurna, tidak kosor, ya juzu, boleh. Jadi yang namanya kosor dan jamak niku bahasanya Jawa sih, boleh-boleh aja. Jenengan pakai boleh, jenengan tidak pakai juga boleh. Tapi di kitab Muqaddimah Hadramiyah itu diakhiri
Tapi kalau ada perasaan di hati Anda, biasanya papat kok loro yo, ya gak enak. Itu hawa nafsu hadirin. Sebab yang nanya kosor itu hadiah sedekahnya Allah kepada umat ini. Ya bagi yang mengambil, ambillah. Bagi yang tidak, enggak apa-apa. Tapi Allah itu senang kalau sedekahnya diambil. Makanya kalau kemudian dia mau sholat kosor, mau jamak, boleh. Tapi kalau ada perasaan, biasanya papat kok loro. Wah, ini hawa nafsu. Wajib kosor, wajib jamak. Untuk kemudian menekan hawa nafsunya. Bukan saja boleh, harus itu. Kalau kemudian dengan mobil pribadi, terserah. Ya, mau mobil siapapun terserah. Yang terpenting kembali kepada kemampuan Anda. Awalnya hukumnya ya juzu boleh. Tapi kalau ada perasaan biasanya papat kok luru. Biasanya di waktu masing-masing kok dijamak di kelompok. No, ya apa yang ini? Nah, itu wajib jamak, wajib kosor. Untuk menekan hawa nafsu. Sebab ini semua syariatnya Allah. Jangan dikira cuman kosor, ganjaran kosor sama dengan yang kemudian ganjarannya yang orang yang sempurna sholatnya. Kadang-kadang jumlahnya sedikit itu sama dengan yang jumlahnya besar. Sama, karena nilai afdaliyahnya. Sholat duha itu karena hadisnya lebih kuat, lebih utama yang 8 rakaat. Sekalipun ada hadis do'if yang 12 rakaat. Tapi lebih utama ini. Lu ngoten. Ada yang begitu. Jadi kembalinya kepada jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.